Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Sirabura. Ini Mas Flash 2023-1104. Saya ingin mempresentasikan proyek kami yaitu Cybersecurity Anomaly Detection. Cybersecurity Anomaly Detection ini adalah sistem untuk mendeteksi dan mengelompokkan trafik jaringan berdasarkan tingkat anomali menggunakan teknik machine learning. Saya akan membagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama proses training dan pembuatan model, kedua analisis serta visualisasi data, dan yang ketiga adalah implementasi sistem backend berbasis API menggunakan Flash. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membantu analisis keamanan dalam mengidentifikasi trafik berbahaya secara otomatis tanpa harus menganalisis data mentah satu persatu. Yang pertama ada pada file dan LP. Pada sesi pertama ada data loading, yaitu di mana sistem membaca file dataset cybersecurity attacks.csv. Dataset ini berisi ribuan data traffic jaringan, dan salah satu fitur paling penting di dalamnya adalah anomaly scores, yaitu nilai numerik yang menunjukkan seberapa data normal suatu aktivitas jaringan. Jumlah data yang besar dan bervariasi ini sangat penting agar model mampu membentuk klaster yang representatif terhadap kondisi jaringan nyata. Kemudian selanjutnya ada fitur selection. Pada tahap fitur selection, sistem secara sengaja hanya menggunakan satu fitur, yaitu anomaly source. Tulisan ini diambil berdasarkan hasil pengujian. Ketika beberapa fitur coba, justru performa clustering terbaik diperoleh saat hanya menggunakan anomaly source. Hal ini masuk akal karena anomaly source merupakan hasil agregasi dari banyak indikator keamanan jaringan. Dengan hanya satu fitur utama, sistem menjadi lebih cepat, lebih stabil, dan lebih mudah diinterpretasikan. Selanjutnya ada pre-processing data. Sebelum clustering dilakukan, data anomaly source dinormalisasi menggunakan standar scalar. Tujuan normalisasi ini adalah memastikan bahwa data memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga perhitungan jarak pada algoritma k-means menjadi lebih akurat. Tanpa pre-processing ini, hasil clustering bisa bias tanpa distribusi data. Kemudian penentuan jumlah cluster, k-means clustering. Salah satu tahap paling krusial adalah menentukan jumlah cluster atau nilai K. Sistem menguji beberapa nilai K, mulai dari 2 hingga 5, lalu mengevaluasinya menggunakan 2 metrik, silhouette score dan Davis Boolean Index. Dari hasil evaluasi, nilai K sama dengan 2 memberikan skor silhouette tertinggi dan pemisahan cluster terbaik. Artinya, secara alami, data memang paling optimal dipisahkan menjadi 2 kelompok utama. Selanjutnya ada cluster interpretation atau interpretasi cluster. Setelah cluster terbentuk, cluster dianalisis berdasarkan nilai rata-rata skor. Cluster dengan nilai rata-rata tinggi dikategorikan sebagai high risk traffic, sedangkan cluster dengan nilai red dianggap sebagai normal traffic. Interpretasi ini sangat penting karena clustering tanpa makna bisnis atau keamanan tidak akan berguna di dunia nyata. Selanjutnya ada shape models. Pada tahap akhir, seluruh hasil training diamankan dalam bentuk file termasuk scalar, model image, dan interpretasi cluster. Hal itu menunjukkan sistem backend untuk langsung menggunakan model dan perlu melakukan training ulang. Selanjutnya kita beralih pada file create_visualization.py. Kenapa sih harus pakai file ini? Karena ini berperan penting dalam keamanan cyber karena analis seringkali perlu melihat pola, bukan hanya angka. Script ini dibuat untuk menghasilkan visualisasi berkualitas tinggi dengan tema cyber security.
Pada sisi pertama, ada scatter plot dan central. Scatter plot ini memperlihatkan bagaimana data tersebar dan di mana pusat masing-masing cluster berada. Detection graph menunjukkan representasi rata dari masing-masing jenis traffic. Ini penting. Lanjut untuk sesi kedua yaitu visualization 2 atau VCA projection. VCA digunakan untuk mereduksi dimensi data sehingga pola cluster bisa divisualisasikan dalam dua dimensi. Hasil itu menunjukkan pemisahan cluster yang cukup jelas. Ini tampilan plot ini. Baik, yang selanjutnya ada elbow method atau metode elbow. Grafik metode elbow memastikan bahwa jumlah cluster yang dipilih memang optimal. Silhouette score kemudian mengonfirmasi bahwa kualitas pemisahan cluster berada pada tingkat yang baik. Oke, selanjutnya score analis. Maaf, yang selanjutnya adalah radar chart. Radar chart ini membandingkan profil fitur antar cluster. Visualisasi ini membantu analis memahami karakteristik traffic serangan secara lebih intuitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi file app.python. Di file ini saya akan menjelaskan implementasi backend dari sistem thread intelligence dashboard yang berfungsi sebagai penghubung antara model machine learning dan pengguna baik melalui dashboard web maupun melalui API. Backend ini dibangun menggunakan Flask, sebuah framework Python yang ringan dan fleksibel, sehingga sangat cocok digunakan untuk sistem analisis keamanan jaringan berbasis API. Yang pertama, import library dan inisialisasi aplikasi. Di awal kode kita dapat melihat beberapa library utama yang terdapat seperti Flask untuk web framework, Joplib untuk membuat model machine learning, NumPy untuk pemrosesan numerik, serta JSON dan OS untuk manajemen file. Kemudian aplikasi Flask diinisialisasi melalui app flask.name yang menandakan bahwa file ini adalah entry point utama dari backend sistem. Tahap ini merupakan fondasi agar aplikasi dapat menerima request HTTP dan memberikan respon secara terstruktur. Kemudian ada model loading. Pada bagian model loading yang merupakan salah satu bagian paling krusial dalam sistem ini. Pada bagian ini, backend mencoba membuat beberapa file training, yaitu scalar untuk normalisasi data, model k-means, interpretasi cluster dalam bentuk JSON, serta mendalam model. Semua file ini berada dalam folder model yang sebelumnya dihasilkan oleh proses training. Jika seluruh model berhasil dibuat, maka variable models loaded akan bernilai true yang menandakan bahwa sistem digunakan. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan, misalnya model belum di-training, backend akan melakukan peringatan dan menolak request analisis. Menegakkan ini penting untuk menjaga sistem berjalan dalam kondisi tidak valid. Selanjutnya sesi root. Root adalah endpoint. Endpoint ini bertugas menampilkan halaman utama dashboard yang biasanya berisi antarmuka pengguna untuk memasukkan data traffic dan melihat hasil analisis. Di sini, backend hanya bertugas sebagai penghubung antara server dan file HTML frontend.
Yang ini adalah untuk mendapatkan anomaly score, yang ini untuk validasi jaraknya, ini mendapatkan optimal bridge untuk tampilan, yang ini menyiapkan input untuk model inisial dan predik, ini kalkulasi jarak ke centroid, ini untuk mendapatkan interpretasi, dan ini adalah responnya. Terus selanjutnya ada main atau endpoint utama. Endpoint atau analysis merupakan inti dari sebuah sistem detection. Endpoint ini menerima request post dalam format JSON dengan parameter wajib berupa anomaly source. Anomaly source ini merupakan nilai numerik antara 0 sampai 100 yang mempresentasikan keanekaragaman suatu traffic jaringan. Nah, yang pertama ada validasi model. Pertama yang dilakukan endpoint ini adalah memastikan bahwa model sudah berhasil dimuat. Jika model belum tersedia, sistem akan langsung mengembalikan error, sehingga tidak terjadi analisis yang salah. Selanjutnya ada validasi input. Selanjutnya, backend memeriksa apakah anomaly source benar-benar diterima oleh klien. Jika tidak ada, sistem akan mengembalikan pesan error yang jelas, sehingga pengulangan tidak dibagi. Selain itu, anomaly score juga divalidasi agar tetap dapat renang 0 sampai 100. Validasi ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem API. Selanjutnya ada data tambahan yang bersifat opsional. Selain anomaly score, sistem juga menerima data tambahan seperti panjang paket protokol jaringan dan segmen jaringan. Data ini tidak mempengaruhi hasil prediksi, tapi digunakan untuk konteks visual dan pelaporan pada dashboard. Selanjutnya ada proses prediksi. Setelah invalid, anomaly score dikonversi menjadi array numpy dan normalisasi menggunakan scalar yang sama seperti saat ini. Langkah ini penting agar input pengguna berada dalam skala yang sama dengan data lain. Kemudian model ini digunakan untuk memprediksi klaster traffic tersebut. Untuk selanjutnya ada perhitungan jarak ke centroid. Dan melakukan cluster, sistem juga menghitung jarak data ke centroid cluster. Jarak ini memberikan informasi tambahan yang seberapa dekat tersebut dengan pola normal atau pola standar. Semakin jauh jaraknya, semakin tidak biasa produk tersebut. Selanjutnya ada interpretasi resiko. Hasil cluster kemudian diterjemahkan menjadi informasi keamanan menggunakan file cluster interpretation JSON. Dengan cara ini, backend tidak hanya memberikan angka cluster, tapi juga label resiko, label traffic, dan deskripsi keamanan. Pendekatan ini buat hasil analis lebih memahami oleh pengguna non-teknis. Selanjutnya adalah responnya. Backend membalikan respons dengan format JSON yang berisi status keberhasilan, cluster hasil prediksi, jarak ke centroid, interpretasi resiko, data input. Format ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan dashboard web maupun sistem eksternal lainnya. Ini adalah endpoint, API, dan info. Endpoint berikutnya adalah API info yang berfungsi untuk memberikan informasi penasaran mengenai model. Endpoint ini membalikan data seperti fitur yang digunakan jumlah cluster, serta detail interpretasi masing-masing cluster. Endpoint ini dibutuhkan untuk kebutuhan audit, dokumentasi, dan validasi sistem keamanan. Sebagai kesimpulan, Fireflex backend ini berperan sebagai jembatan antara model machine learning dan backend ini memastikan bahwa data divalidasi dengan baik, prediksi dilakukan secara konsisten, dan hasil analisis disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan arsitektur seperti ini, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk analis real-time, integrasi ITS, maupun deployment skala besar. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan webnya.
Ya, ini sudah tampilan webnya. Untuk tipenya, coba kita akan masukkan angka, misalkan 75,5 cm. Kita pilih protokol TCP, nah, kemudian kita mulai analisis. Angka-angka ini terdeteksi memiliki resiko traffic yang tinggi. Seperti itulah demo dari web yang kami kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.